Your Excellencies, our audience beloved together. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayah qoblal bidayah, ibtida qoblal ibtida. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan wa salamatan arabiyatan. Attiris salami kasyamsi wadduhaha. Nahmaduka wa nashkuruka ya zal jalali wal ikram. Hamdan wa syukran ala jami'in ni'an. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabil karam allazina hum yustarsyaduna kan nujumi fil alam. Membeli tomat tempat Pak Mamat, jangan lupa bawalah tempat. Jika kita semua umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi barikin nasam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'al kalamanil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ilmiyah wal ilmiyah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah fatab'an lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Awalan ya bina nashkurullahi azza wa jalla allazi qad ata'na ni'aman katsiratan minan ni'matil iman ihsan wa islam fi kulli jasadina al-an hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarakah insyaallah. Amin amin Allahumma amin. The secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has saved his community and society from the darkness to the lightness, from immoral to moral. Together we say, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Salisan ashkuru syukran ilaikum jami'an allazi qad ata'ani fursatan ghaliyatan bi anna atakallama amamakum jami'an wajhan bi wajhin sautan bi sautin qaulan bi qaulin hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan wa fi hadzal barnamij al mubarakah insyaallah. Berdirinya saya di sini sudah pasti membawa mimpi, bukan seperti patung Liberty yang berdiri tegak tak berbunyi, yang membawa obor tanpa api, serta membawa buku tanpa isi. Langsung saja saya bawakan ceramah singkat saya yang berjudul Pentingnya Menjaga Waktu. Pemirsa hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini ada pepatah Arab yang menyatakan al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Mengapa dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas? Seperti yang kita ketahui, emas itu mudah didapat, emas itu mudah dicari dan dibeli kapanpun dan dimanapun jika kita inginkan. Sedangkan waktu tidak. Mengapa waktu tidak? Karena waktu adalah kesempatan, waktu adalah masa, waktu adalah penentuan kita sebagaimana untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan di dalam hadis yang berbunyi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya di antara Islamnya seseorang itu adalah yang meninggalkan yang sifatnya hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Dapat pula di dalam Al-Quran firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia berada pada kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang senantiasa mengerjakan kebaikan dan saling menasihati berada pada kebenaran dan saling menasihati berada pada kesabaran. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Ashr dari ayat 1 sampai ayat 3. Dan di sini terdapat juga kata pepatah Arab yang berbunyi, al-waktu kasayf fa in lam taqtaqhu qata'aka. Waktu
itu bagaikan pedang. Apabila kita memanfaatkan pedang itu untuk menebas musuhmu, maka kamu akan tertebas dengan sendirinya. Dan di sini kita bisa memanfaatkan waktu kita dalam sifatnya yang hal-hal yang bermanfaat, dan tidak pula untuk mengerjakan yang sifatnya sia-sia. Karena di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan kali ini, kita harusnya bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya bermanfaat, seperti tadarusan atau sebagaimana hal yang lainnya, yakni untuk selalu menjalankan hal-hal yang bermanfaat, untuk selalu menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat dan jauhi segala larangannya. Sebelum saya tutup ceramah singkat saya mengingatkan kepada hadirin sekalian, kepada pemirsa sekalian, untuk selalu mengingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Perkara yang pertama, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Perkara yang kedua, masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Perkara yang ketiga, masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Perkara yang keempat, masa luangmu sebelum datangnya masa sempitmu. Perkara yang kelima, masa hidupmu sebelum datangnya masa ajalmu atau matimu. Dan di sini saya mengambil kesimpulan, marilah pemirsa, hadirin dan hadirat sekalian, untuk memanfaatkan waktu kita untuk mengerjakan hal yang sifatnya bermanfaat, dan ingat, selalulah menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita harus mengerjakan hal-hal yang sifatnya bermanfaat untuk bisa menguntungkan diri kita sendiri dan untuk diri orang lain. Dan saya pamit undur diri. Apabila saya ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Dan apabila pemirsa sekalian melihat kebenaran dari saya, itu datangnya dari Allah. Wa iza wajadtum khata'an minni fahuwa minni, wa iza wajadtum sawaban minni minallah laisa minni, li'annanil insan anil khata' wa nisyan. Sadaqallahul azim. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for you all. See you next time.